Nah, seorang pria keturunan Arab yang memiliki kakek kandung dari lemari kuno yang terhubung dengan tahun 11 Hijriah. Kisah ini dimulai ketika Dul bertemu dengan Salamah, pemilik patahan liontin yang ternyata memiliki peran penting dalam membuka gerbang dimensi waktu. Halo guys, balik lagi dengan gue Mimin Faiz. Nah, kali ini gue bakal nge-review buku yang bener-bener bikin kita penasaran dan kita tuh masuk ke dalam ceritanya. Iya, buku ini adalah buku novel dan ini gue rekomendasiin banget nih untuk kalian pecinta-pecinta novel. Karena buku ini bener-bener spektakuler dan bestseller di marketplace. Kenapa bestseller? Karena ceritanya yang mind-blowing banget. Nah guys, buku ini berjudul Kesucian Gadis Pemilik Liontin Dimensi 11 Hijriah. Nah, gimana nih? Penasaran banget kan? Judulnya aja udah bikin kita tuh masuk ke dalam ceritanya. Nah, langsung aja guys, kita mulai review bukunya. Sebuah liontin misterius dengan angka 11 Hijriah menjadi pusat perhatian ketika jatuh ke tangan seorang gadis muda. Kisah ini tak hanya mengusik rasa ingin tahu guys, tapi juga mengubah pertanyaan, apakah ada kekuatan atau memang ada kekuatan dari angka-angka tersebut. Mengapa kesucian gadis ini terkait dengan liontin tersebut? Dalam keunikan dan keajaibannya, itu bakal tersembunyi banget guys di dalam buku ini. Mari kita selami kisah menyentuh hati dan mengungkap rahasia di balik kesucian gadis pemilik liontin 11 Hijriah. Udah guys, buku ini nih membawa pembaca dalam perjalanan epik yang penuh misteri, romantika, dan petualangan. Dalam sinopsisnya nih, kita diperkenalkan dengan karakter utamanya yaitu Dul. Ya, Dul yang di sini bukan Dul yang anak Betawi ya guys, tapi Dul ke pemilik liontin dimensi 11. Nah, seorang pria keturunan Arab yang memiliki kakek kandung dari lemari kuno yang terhubung dengan tahun 11 Hijriah. Kisah ini dimulai ketika Dul bertemu dengan Salamah, pemilik patahan liontin yang ternyata memiliki peran penting dalam membuka gerbang dimensi waktu. Nah, buku ini tuh menawarkan bumbu-bumbu cerita yang kaya guys, termasuk pesan dari kakek, takdir, jodoh, dan kehidupan dimensi 11 Hijriah yang penuh dengan tantangan. Dalam upaya mencari kebenaran asal-usul keluarganya, Dul diundang ke Belanda oleh Dr. Hadi dan di sini kisah cinta antara Dul dan Salamah mulai berkembang. Namun di tangan-tangan hidup dan kritik kehidupan membawa konflik yang kompleks. Keberagaman karakter seperti Hafsah, sahabat Salamah juga memberikan nuansa cerita yang berbeda. Dengan latar belakang asal Madinah, Hafsah menjadi elemen penting dalam membantu Salamah melarikan diri dari kasus pembunuhan dan konflik asmara tersendiri dengan Tuan Akbar. Nah, penggabungan elemen cerita seperti kesehatan mental, persahabatan, cinta, dan isu-isu sosial memberikan kedalaman dan kompleksitas pada buku ini nih. Dengan twist dan peristiwa mengejutkan, pembaca diharapkan pada keputusan-keputusan sulit yang harus diambil oleh para karakter utamanya. Kisah cinta Dul dan Salamah yang diwarnai oleh keinginan untuk membuka lemari kuno dan membawa pecahan misteri keluarga mengunggah perasaan pembaca. Puncak ketegangan terjadi saat mereka harus berhadapan dengan konflik internal dan eksternal, menciptakan narasi yang penuh emosi. Nah guys, tentang buku ini nih guys, kalian harus tahu nih sinopsis dari buku ini. Dul, pria berpawangkan Arab yang kakek kandungnya berasal dari lemari kuno yang terhubung dengan tahun 11 Hijriah. Di depan patung Erasmus, Dul baru saja bertemu dengan Salamah, gadis pemilik patahan liontin. Salamah adalah gadis yang dicari oleh keluarga besar Dul karena patahan liontin itu adalah kunci pembuka gerbang dimensi waktu. Rahasia asal keluarga Dul akan terkuak dan patahan liontin itu Dul diundang ke Belanda atas prakarsa Dr. Hadi. Dul adalah seorang dosen muda, tampan dan bersahaja dari universitas ternama di kota Bogor. Dul berusaha mengambil hati gadis itu karena pesan kakek, jodoh Dul adalah gadis suci pemilik liontin itu. Nah, Hafsah, gadis cantik asal Madinah, sahabat baik Salamah, berhasil membantu Salamah melarikan diri dari keterlibatannya. Dalam kasus pembunuhan Mr. Robert, lelaki tua yang akan merenggut kesucian Salamah, Hafsah juga dirundung masalah karena harus menikah dengan Tuan Akbar, pemilik kebun kurma terkaya di kota Madinah. Dengan ayah, Hafsah bekerja, sementara Hafsah sudah mempunyai kekasih Ziyad, dosen muda asal Universitas Madinah. Berkat bantuan Hafsah, Salamah berhasil melarikan diri ke tanah air. Salamah hampir bunuh diri di jembatan penyeberangan Tugu Kujang Bogor. Nah, Dul berhasil menyelamatkan Salamah. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Gadis yang tak berhasil didekati di Belanda kini datang di hadapannya. Demi liontin itu, Dul berusaha mencintai Salamah. Konflik terjadi karena keluarga Salamah sudah menyodorkan dengan Dr. Hadi.
dosen yang banyak berjasa dalam hidup Dul. Dul semakin sulit nih mempertahankan Salamah karena Salamah mengaku tidak suci lagi. Mr. Robert sudah merenggut kesuciannya. Melupakan Salamah adalah pilihan sulit. Karena berbaur dengan pupusnya harapan kakek, Dul termangu di tengah hujan ringan yang turun saat langit cerah. Ketika matahari terbenam pada awal senja sehingga menciptakan suasana sore yang menenangkan. Dul memutuskan untuk ikut sekolah inspektur polisi. Setelah 4 tahun berlalu, mereka berdua bertemu kembali. Dul menjadi komandan polisi, Salamah sebagai penyuluh pertanian yang ditugaskan di desa Parak Gambia, kampung asalnya. Salamah dituduh melanggar hukum, fitnah dan tipu muslihat dari Raymond, anak tuan rentenir kaya raya di kampung itu. Raymond membalas dendam karena Salamah selalu menghalangi langkahnya. Segala strategi sudah mentok. Jalan terakhir adalah Dul membantu Salamah lari dari penjara dan berusaha menembus lemari kuno sesuai instruksi kakek. Walau Dul tahu tak akan berhasil karena Salamah sudah tidak suci lagi, lari ke lemari kuno adalah satu-satunya insting Dul untuk selamat dari penjara. Nah, gimana guys tentang buku ini dan sinopsisnya? Benar-benar membuat kita penasaran kan? Ya, kalian juga harus tahu nih guys, cerita di balik buku ini nih. Berawal dari ingin memberikan cerita nyata untuk jadi pelajaran dalam perkembangan, putra-putri penulis ini namun termotivasi dan tergerak untuk meng-share dengan niat bermanfaat banyak bagi orang lain. Penulis ini tuh belajar guys, memperhatikan sholawat hingga merasakan keajaiban yang dialami Dul dalam cerita novelnya, bukan karangan semata. Dengan sholawat ribuan kali dalam sehari, belum keinginan dipanjatkan dalam rintihan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terlintas dalam pikiran aja sudah dikabulkan nyata oleh Allah. Juga menceritakan bagaimana riba membakar keberkahan rezeki kita. Itu kisah nyata yang dialami oleh sang penulis guys. Yakin meninggalkan riba walau sudah berada dalam titik paling rendah dalam hidup. Jika sudah bersandar hanya kepada Allah, Allah akan naikkan derajat dan rezeki kita di luar nalar manusia. Semoga novel ini bisa menginspirasi orang banyak guys. Amin ya robbal alamin. Nah guys, tentang penulis juga nih guys. Kalian juga harus tahu nih guys tentang penulis dari Kesucian Gadis Pemilik Liontin Dimensi 11 Hijriah ini. Penulisnya ini bernama lengkap Fitra Neti, lahir di kota Painan, Sumatera Barat pada 15 April 1981. Nama pena Painan Fantasi, karena di kota Painan ini fantasi menulis itu tumbuh dan berkembang. Memiliki hobi menulis dan pernah menjuarai beberapa karya ilmiah tingkat nasional yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Kementerian Pendidikan Pusat. Namun menulis fiksi fantasi adalah genre yang diminati oleh penulis karena bisa berpetualangan tanpa bebas. Menyelesaikan pendidikan sarjana teknologi pertanian jurusan teknik pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Latar kota Bogor banyak memberi inspirasi dalam karya novel ini nih guys. Pernah bekerja di salah satu bank pembangunan di kota Padang hingga kini lebih memilih membuka usaha menjadi owner salah satu perusahaan ekspedisi di kota Padang. Memiliki 3 orang putra putri, Devina Faras Masriandi dan Dani Sequil Masriandi. Merupakan isi dari Bapak Masriandi, anggota kepolisian Polrestra Padang. Nah itu guys tentang penulisnya. Jadi kalian udah gak penasaran lagi kan siapa sih yang menulis buku ini? Oke, lanjut aja nih guys. Gue bakal ngasih tahu tentang kesimpulan dalam buku ini nih. Allah akan membantu dengan cara yang ajaib. Kisah gadis pemilik liontin ini yang selalu berdoa dari sungguh-sungguh menjaga kesucian dan ketaatannya dalam setiap langkah hidupnya. Walau banyak cobaan yang dirasa tak sanggup dipikul oleh wanita lembut seperti Salamah. Harus mengikhlaskan cintanya dan dipenjara, namun dia tetap teguh dan menyampaikan kalau riba adalah haram. Warga desa khususnya petani Gambir harus diselamatkan dari rentenir. Allah mengutus Dul di saat yang tepat, tempat di ia bersandar dan keluarga Salamah untuk menguatkan langkah hingga kebenaran terungkap. Nah guys, buku Kesucian Gadis Pemilik Liontin Dimensi 11 Hijriah ini tidak hanya sekedar kisah cinta dan pertualangan, tetapi juga mengajak pembaca merenung tentang arti kesucian, kebenaran, dan kekuatan dalam menghadapi takdir. Dengan alur cerita yang mengalir dengan baik, penulis berhasil menciptakan sebuah karya yang memikat dan membius imajinasi pembaca. Nah jadi gimana guys, Kesucian Gadis Pemilik Liontin Dimensi 11 Hijriah ini benar-benar membuat kita tuh masuk ke dalam cerita buku ini guys. Jadi kalau kalian penasaran dengan novel yang sangat bagus ini, kalian langsung aja deh dapetin bukunya di link deskripsi. Atau enggak, kalian cari aja di Google
Kesucian Gadis Pemilik Liontin Dimensi 11 Hijriah Guepedia. Nanti bakal muncul kok guys di marketplace kesayangan Anda. Nah, kalau kalian mau di marketplace, kalian langsung aja nih klik judulnya ini, nanti bakal muncul. Kalian harus ingat ya, itu cuma ada di toko Guepedia. Jadi kalau kalian ingin dapetin, hanya di Guepedia aja ya guys. Jadi buruan guys, tunggu apa lagi? Buruan dapetin sekarang dan kalian akan masuk ke dalam ceritanya. Oke, gue Mimin Faiz pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di review-review buku selanjutnya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. See you guys, peace.